Logika fikih atau yang kita sebut sekarang dengan kajian logika fikih ini perlu dipahami bukanlah pelajaran fikih. Jadi tidak sedang membahas produk-produk hukum fikih sebagaimana yang mungkin sudah sering diikuti atau diketahui melalui tulisan, tayangan maupun kajian-kajian yang biasanya kita hadiri atau kita ikuti. Logika fikih bisa dianggap sebagai semacam pedoman bagi mukallaf, bagi orang yang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas dan masyarakat. Nah, karena banyak faktor, sebagian besar orang mengabaikan persoalan ini dan menganggap fikih itu sebagai sesuatu yang personal, atau fikih itu tidak penting, atau fikih itu justru menimbulkan masalah-masalah sebagaimana yang juga sering dipahami oleh sebagian orang. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menelusuri lebih jauh tentang akar epistemologi atau logika di balik fikih itu sendiri sebelum kita masuk ke dalam produk-produk fikih yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kita ketahui sebatas yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, pertama-tama kalau kita tahu bahwa agama ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu aspek abstrak atau bagian yang tak terlihat, dan ada bagian konkretnya, yaitu bagian yang terlihat. Abstrak itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan logika, berhubungan dengan kebenaran, dengan keyakinan, yang itu juga biasa disebut dengan akidah. Abstrak yang kedua adalah etika, yang berhubungan dengan akhlak, dengan norma-norma yang fitri dalam diri manusia. Kedua ini bisa kita sebut sebagai bagian yang sudah kita pahami bersama. Jadi perlu kita ketahui ada akidah dan ada akhlak. Kemudian yang bagian ketiga adalah hukum atau fikih atau syariat. Nanti kita perjelas istilah-istilah yang berkembang sejauh ini. Sebetulnya lebih tepat disebut dengan syariat ketimbang fikih. Karena fikih itu adalah ilmu tentang hukum. Tidak semua orang yang mengerti tentang hukum-hukum itu disebut dengan ahli fikih. Jadi ahli fikih adalah ahli hukum fikih. Tapi kalau fikih itu syariat itu sendiri itu berlaku bagi setiap orang. Jadi sebutan fikih sebetulnya mengacu kepada ilmu hukum. Kita semuanya terikat oleh hukum. Tapi tidak semua dari kita adalah ahli hukum. Nah, orang yang mengerti fikih disebut faqih. Itu istilah yang berlaku. Tapi karena istilah fikih itu sudah umum di tengah masyarakat, maka kita gunakan istilah fikih. Kalau kita mau ringkas, agama dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu aspek iman dan aspek amal. Iman berhubungan dengan keyakinan, dengan prinsip-prinsip yang kita himpun dalam diri kita, atau kita sebut dengan akidah. Kadang kita sebut juga dengan usuluddin, kita juga sebut dengan worldview atau pandangan dunia, berkaitan dengan ketuhanan, prinsip kewenangan, yaitu kenabian, imamah, dan otoritas di bawahnya. Dan yang bagian ketiga adalah keyakinan tentang kebangkitan sebagai proses akhir dari kehidupan. Aspek kedua adalah amal. Makanya pasangan dari iman itu amal. Tidak disebut iman bila orang tidak beramal. Tidak disebut beramal bila orang tidak beriman. Nah, amal di sini adalah amal soleh.
Kita perlu ketahui tidak semua perbuatan baik itu disebut amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang didasarkan pada iman. Maka itu kalau kita melakukan sebuah perbuatan baik, baik itu kepada sesama maupun kepada diri kita maupun kepada Tuhan, kalau itu tidak didasarkan pada iman kepada Tuhan, maka itu tidak disebut dengan amal soleh, tapi perbuatan baik. Perbuatan baik lebih luas. Tapi amal soleh adalah perbuatan baik yang didasarkan pada iman. Amal soleh seringkali dipahami sebagai derma atau sedekah, padahal punya makna yang luas sekali. Amal soleh adalah perbuatan yang diterima oleh Allah, perbuatan yang sah. Saleh artinya sah, artinya prosedural, sesuai dengan prosedur. Jika orang melakukan sebuah perbuatan, apakah ibadah sholat itu amal soleh atau bukan? Pasti amal soleh. Tidak hanya bersedekah kepada orang miskin dianggap amal soleh. Semua perbuatan kita yang didasarkan kepada iman dan dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya, maka itu disebut dengan amal soleh. Tapi tidak semua perbuatan baik adalah amal soleh. Seperti saya katakan tadi, orang yang tidak punya iman juga bisa melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik layak untuk dihargai, layak diapresiasi. Namun itu tidak bisa dianggap amal soleh. Amal soleh hanyalah perbuatan baik melingkupi yang dianjurkan maupun yang tidak dilarang. Itu disebut amal soleh semua. Nah, kita sedang berbicara tentang landasan dari amal soleh. Bagaimana orang bisa dianggap melakukan perbuatan yang soleh. Bagaimana dia mengimplementasikan iman yang dimilikinya. Sebab iman tanpa amal tidak ada artinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban setiap orang berdasarkan amalnya. Dari situlah akan dinilai imannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan digadai, akan diikat, akan disandra oleh apa yang ia perbuat. Bukan imannya. Karena iman adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Namun perbuatan itulah sebagai etalase, sebagai cermin dari imannya. Nah, agar menjadi jelas, kajian logika fikih ini tidak sedang membahas akidah, tidak juga sedang membahas akhlak. Karena kedua bidang ini mungkin sudah banyak dipahami oleh teman-teman. Banyak dipahami oleh orang awam. Ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, majelis taklim, hampir semuanya berbicara tentang akhlak, tentang iman, tentang takwa, tentang ridho Allah, tentang tawakal. Semuanya itu hampir berbicara tentang aspek akidah dan aspek akhlak. Nah, kajian kali ini berfokus pada tema logika fikih. Logika fikih adalah sebuah wawasan penting, mungkin wajib bagi orang yang hendak melaksanakan taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah tanggung jawab atau beban yang harus dipikul oleh setiap orang yang berakal dan baligh. Artinya orang yang berakal sehat dan baligh disebut mukallaf. Kalau dia masih sehat, bisa membedakan hal-hal yang aksiomatik, hal-hal yang real, maka dia disebut berakal sehat. Dan kalau dia sudah mengalami perubahan-perubahan biologis dalam dirinya, perubahan-perubahan hormonal dalam dirinya, maka berarti ia sudah dewasa. Nah, dua syarat inilah yang harus dipenuhi oleh seorang yang disebut mukallaf. Tentu ada syarat-syarat awal yang harus dipenuhi, yaitu dia muslim, dia beriman, dia memiliki keyakinan terhadap kebenaran agama yang dianutnya. Islam adalah sebuah agama yang bisa kita bagi dalam dua pengertian. Pertama, Islam adalah sebuah nama agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad.
Yang kedua, Islam sebagai sebuah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh nabi pamungkas yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna pertama dari Islam itu bersifat formal. Sedangkan makna kedua dari Islam itu bersifat substansial. Kalau kita mengacu kepada makna substansialnya, sebetulnya ajaran para nabi semuanya adalah Islam. Karena substansinya adalah mengajak manusia untuk berserah, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakiki, makna substansial dari al-Islam. Aslama yuslimu itu berserah, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna substansial dari Islam. Nah, di sini kita ingin berbicara Islam sebagai sebuah ajaran formal yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang diterimanya dan terbukukan dalam Al-Quran, juga melalui apa yang disampaikannya, apa yang dilakukannya, dan sikap setujunya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapannya. Yang itulah yang disebut dengan sunnah. Nah, kata sunnah seringkali dipahami oleh orang adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, dan itu adalah makna kedua. Tapi makna primer dari sunnah adalah pasangan dari Al-Quran, sumber hukum tekstual yang paling utama setelah Al-Quran. Sunnah adalah setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan sikap diam Nabi terhadap sebuah tindakan yang diafirmasi sebagai setuju, dan itu mengandung makna hukum. Itulah yang dimaksud dengan sunnah bila kita berbicara tentang logika fikih. Bukan sunnah dalam pengertian sekunder yang berkembang di tengah masyarakat dipahami sebagai pasangan dari wajib. Jadi kalau wajib pasangannya sunnah, itu tidak berlaku dalam kajian ini. Justru kalau anjuran yang dianjurkan tapi tidak diperintahkan, itu disebut dengan mandub atau mustahab, adalah sesuatu yang dianjurkan. Nanti pada bagian-bagian detail dari kajian logika agama ini kita akan bahas bidang-bidang dan predikat-predikat hukum. Tapi kali ini saya ingin memberikan semacam insight atau gambaran umum tentang kajian logika agama yang akan kita lanjutkan pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, hingga pertemuan kelima insya Allah. Nah, sunnah sebagaimana Al-Quran juga dipahami oleh umat Islam dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan sikap diam atau takrir yang bisa dianggap sebagai konfirmasi terhadap sebuah hukum ketika melihat sebuah perbuatan yang terjadi di hadapan Nabi. Sampai di sini umat Islam semuanya bersepakat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fikih adalah adalah ilmu tentang perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Karena tidak ada zona dalam kehidupan kita yang bebas hukum. Jadi kalau tidak wajib, kemungkinan haram. Kalau tidak wajib, tidak haram, kemungkinan mustahab. Kalau tidak wajib, tidak makruh, tidak haram, tidak mustahab, kemungkinan makruh. Kalau tidak makruh, kemungkinan mubah. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada hukumnya. Perkara kita tahu atau tidak tahu itu tidak menghilangkan eksistensi hukum pada setiap perbuatan. Nah, karena kita setiap saat melakukan aktivitas, baik aktivitas personal maupun aktivitas sosial, maka semua perbuatan kita tidak akan keluar dari 5 predikat hukum itu. Sehingga kalau kita salah, boleh jadi kita melakukan haram. Dan haram juga dengan tingkatan yang berlevel. Begitu juga yang mustahab, begitu juga yang makruh, dan seterusnya.